Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar hubungan roda-roda. Kalau kemarin kita belajar tentang gerak melingkar hanya GMB, sekarang kita belajar tentang hubungan roda-roda. Jadi, di hubungan roda-roda sedikit rumit daripada yang kemarin. Jadi, kalau kemarin kita rumusnya hanya sedikit, kalau yang ini kita sedikit rumit untuk memahami konsepnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita hubungan roda-roda. Oke, ini ada yang namanya roda sepusat. Oke, roda sepusat itu ada dua roda. Jadi ada dua roda itu maksudnya satu roda A dan roda B itu satu pusat. Jadi kalian lihat di gambar, roda A dan roda B itu satu pusat. Oke, jadi kalau misalkan roda A dan B satu pusat, itu kecepatan sudutnya konstan atau sama ya. Jadi di roda sepusat, kecepatan sudutnya itu sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2. Lihat rumus kecepatan linier. Rumus kecepatan linier itu V sama dengan omega dikali R. Tapi bagaimana kalau misalkan omeganya yang ditanya, maka V per R. Di sini pun sama. Ini kecepatannya yang kecepatan sudutnya konstan, maka omega 1 sama dengan omega 2 atau omega A sama dengan omega B. Itu sama saja ya, karena rodanya A dan B. Oke, maka rumusnya omega 1 sama dengan omega 2 atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2 ini untuk roda yang sepusat. Oke, kita masuk ke roda yang bersinggungan. Ini ada roda yang bersinggungan. Oke, ini kalian lihat di gambar ada roda A dan roda B. Itu mereka bersinggungan. Jadi otomatis kalau mereka bersinggungan, itu kecepatan liniernya yang konstan. Kalau misalkan dia satu pusat, berarti kecepatan sudutnya konstan. Kalau dia bersinggungan, dia berarti beda pusat, ya kan? Roda A dan roda B itu memiliki pusat yang berbeda. Otomatis kecepatan sudutnya berbeda. Oke, maka di sini kecepatan linearnya yang sama. Maka rumusnya V1 sama dengan V2. Omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Ini rumusnya. Oke, paham ya? Untuk roda yang bersinggungan. Kita masuk ke roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali. Ini lihat di gambar ada sebuah roda yang dihubungkan dengan rantai dan tali. Oke, dihubungkan dengan rantai. Oke, untuk roda yang dihubungkan dengan rantai itu kecepatan linearnya yang sama. Jadi dia sama dengan roda yang bersinggungan. Paham ya? Kalau yang sepusat tadi omeganya yang konstan, kalau yang bersinggungan dan dihubungkan dengan rantai itu kecepatan linearnya yang sama. Oke, kalau misalkan kalian bertanya, kok nggak ada jari-jarinya Bu yang sama? Oke, sekarang kalian lihat setiap lingkaran itu tidak memiliki jari-jari yang sama. Oke, setiap lingkaran tidak memiliki jari-jari yang sama, tetapi dia memiliki kecepatan linear yang sama atau kecepatan sudut yang sama. Paham ya? Maka di sini rumusnya V1 sama dengan V2. Kita ubah jadi omega 1 kali R1 sama dengan omega dikali R2. Omega 2 dikali R2. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Ada roda A dan roda A, B, dan C dengan jari-jari berturut-turut. Jadi roda A itu 20 cm, roda B itu 10 cm, dan roda C itu 30 cm. Oke, roda A dan B itu dihubungkan dengan rantai. Ingat otaknya di penalarannya dipahami lagi, roda A dan B dihubungkan dengan rantai. Otomatis roda A dan B itu dihubungkan dengan rantai. Roda A jari-jarinya 20 cm, roda B 10 cm. Otomatis roda A lebih besar daripada roda B. Lalu mereka dihubungkan dengan rantai. Ini apa yang sama? Kecepatan linearnya yang sama. Oke, paham ya sampai di sini? Lalu roda B dan C itu sepusat.
Dilihat lagi, roda B itu sepusat. Tadi roda A dihubungkan dengan tali, roda A dengan B itu dihubungkan dengan tali, tetapi roda B hanya 10 cm. Lalu roda B dan C itu satu pusat, otomatis roda C di luar roda B. Oke, roda C lebih besar daripada roda B karena roda C jari-jarinya 30 cm. Oke. Lalu, jika roda C berputar 180 putaran tiap menit, tentukan kecepatan sudut serta kelajuan linier roda A dan C. Jadi, kita mencari kecepatan sudut di roda C, lalu kelajuan linier atau kecepatan liniernya di roda A dan C. Oke, diketahui RA-nya kita ubah dulu karena dia cm, jadi kita ubah ke meter. Maka RA-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter. RB-nya 10 cm, jadi kita ubah jadi 0,1 meter. RC-nya 30 cm, maka kita ubah jadi 0,3 meter. Oke, gimana Bu cara mengubahnya? Kalian cari bagaimana cm ke meter itu dibagi berapa. Saya udah katakan di video saya sebelumnya, kalau cm ke meter itu dibagi berapa. Oke? Lalu ada omega C. Ini omega C ya, bukan WC. Ingat, omega C. Oke, omega C sama dengan 180 rpm. Tadi dia mengatakan roda B dan C itu satu pusat. Jadi diingat lagi kalau roda B dan C itu satu pusat, berarti omeganya apa? Oke? Maka omega C sama dengan 180 rpm rotasi per menit. Jadi kalian ubah dulu. Jadi 180 dikali 2 pi per 60. Dapatlah hasilnya 6 pi radian per second. Ini untuk omega C. Oke, karena roda B dan C itu satu pusat, maka omega C dan omega B itu sama, yaitu 6 pi radian per second. Oke, paham ya sampai di sini? Maka kita mencari lagi roda A dan B yang dihubungkan dengan rantai. Oke, maka VA sama dengan VB. Nah, di sini kita belum tahu rumus omega A-nya itu berapa. Ya kan? Omega A-nya itu berapa? Maka kita mencari omega A-nya dulu. Omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Oke, omega A dikali 0,2 sama dengan omega B itu kita sudah mencari omega B itu sepusat dengan omega C. Maka otomatis dia 6 pi dikali 0,1. Omeganya dapatlah hasilnya 3 pi radian per second. Ini untuk omega A-nya. Karena kita kan mau mencari kecepatan linier di sudut A. Oke, kecepatan linier itu V sama dengan omega dikali R. Nah, di sini sedangkan di roda A itu omeganya belum kita ketahui, maka kita mencari omeganya terlebih dahulu. Lanjut, VA sama dengan omega A dikali RA. Tadi omega A sudah kita dapatkan hasilnya 3pi, maka VA sama dengan 3pi kali 0,2 sama dengan 0,6 pi meter per second. Oke, lalu kita masuk ke VC, kecepatan linier di sudut C-nya. Maka omega C dikali RC sama dengan 6pi dikali 0,3. Dapatlah hasilnya 1,8 pi meter per second. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum paham, silakan kalian bertanya sama saya. Oke? Lanjut ke latihan. Roda A, B, dan C dengan jari-jari berturut-turut 0,1 meter, 0,2, dan 0,3. Lalu yang dihubungkan, ini sama ya dengan contoh soal tadi. Dia berputar 480 putaran tiap menit. Tentukan kecepatan liniernya di roda A dan C. Jadi sama seperti contoh soal. Oke. Lalu nomor 2, sebuah roda P dan Q bersinggungan. Ingat dia bersinggungan ya, dengan jari-jari berturut-turut adalah 20 dan 5. Jika kecepatan liniernya roda A sebesar 5 meter per second, perbandingan kecepatan sudut roda adalah, maka kalian mencari perbandingan kecepatan sudut. Lalu nomor 3, jari-jari sebuah roda A dan B sepusat. Ingat, roda A dan B itu sepusat, sedangkan roda A dihubungkan dengan tali ke roda C. Dan roda C bersinggungan dengan roda D. Dengan jari-jari A 30, roda B 40, C 25,
dan D50. Digambar dulu, silahkan kalian gambar dulu. Kalian simak baik-baik soalnya itu seperti apa, baru kalian jawab hasilnya. Oke, roda B berputar dengan kecepatan sudut 50 radian per second. Yang ditanya, berapa kecepatan sudut di roda D? Oke, di sini kalian gambar dulu roda A dan B, lalu kalian gambar lagi roda D, C dan D itu bagaimana. Oke, otomatis di sini jari-jarinya berbeda ya, tidak ada yang sama. Jadi otomatis kalau kalian gambar, maka roda A sebesar 30, roda B sebesar 40, roda C sebesar 25. Paham ya? Oke, terima kasih semuanya. Latihannya silakan kalian kumpulkan lewat GCR. Nanti saya buatkan di GCR. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PTS-nya karena minggu depan kita sudah PTS. Terima kasih.